Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas Apologetika Kristen 1 dan kita akan memasuki kelas yang ke-11 ya. Adalah pertemuan kita yang ke-11. Oke, baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mohon pimpinanmu dalam kegiatan pembelajaran kami. Kami ingin memperlengkapi diri kami, agar kami dapat mempertanggungjawabkan iman kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban iman kami ya Bapa. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan tolong tambahkan kami hikmat yang kami dapat mengerti dan juga mengisi pengetahuan kami dan juga dapat memakainya demi kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Jadi bahan materi pada hari ini saya kirimkan melalui grup WA kita. Jadi kita akan membahas tentang ateisme ya pada hari ini. Ateisme. Jadi ya kita ya, sudah tidak asing dengan terminologi ateisme ya istilah ini. Nah, di kebudayaan Yunani mereka percaya politeisme ya, ada banyak dewa. Kemudian di dunia kekristenan, dunia barat ya, Eropa ya, di ketimuran mereka percaya monoteisme, entah itu monoteisme Kristen, Yudaisme atau Islam kah ya. Nah, tetapi ya, di era modern ya, postmodern pada hari ini tidak sedikit juga orang yang masuk ke dalam kelompok ya, ateisme. Nah, ada perbedaan ya antara seorang teis dengan seorang ateis. Seorang teis berarti dia percaya bahwa ada Allah. Sementara seorang ateis dia tidak percaya ada Allah. Itulah kenapa dinamakan ateis ya. Ya, tidak ya. Teis dari theos ya, tidak ada Allah. Jadi ateisme berarti paham yang mengajarkan bahwa tidak ada Allah. Saya lanjutkan. Nah, mengajarkan bahwa tidak ada Allah. Ateisme. Jadi kalau teis percaya ada Allah yang melampaui dunia dan juga yang ikut campur ya dalam pemeliharaan dunia. Sementara seorang panteis percaya bahwa Allah adalah dunia itu. Ya. Kemarin pertemuan yang lalu kita belajar tentang seorang panenteis ya, yang percaya bahwa dunia adalah tubuhnya Allah. Nah, tapi seorang ateis percaya bahwa tidak ada Allah yang melampaui dunia ataupun yang ada di dalam dunia ya. Jadi hanya ada alam semesta ya, dan tidak ada yang namanya Allah. Nah, jadi ateisme ini harus bisa dibedakan dengan agnostik ya. Kalau agnostik dia kurang tahu ya, saya ragu, saya kurang tahu kalau ada Allah atau tidak ya. Saya tidak tahu, itu agnostik ya. Kalau seorang skeptis ya, dia meragukan, saya ragu Allah itu ada atau tidak. Tapi seorang ateis dia mengklaim bahwa dia tahu bahwa Allah itu tidak ada ya, itu seorang ateis. Nah, kita lihat salah seorang ateis yang terkenal, ada yang namanya Nietzsche ya. Hidup
1844 sampai 1900. Dia berkata, God is dead, God remains dead, and we have killed him. How shall we, the murderers of all murderers, comfort ourselves? Allah mati dan Allah tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Bagaimana kita, pembunuh dari segala pembunuh, bisa menghibur diri kita sendiri? Ya, niscaya. Oke, ini pendahuluan ateisme. Nah, ateisme sendiri juga ada banyak macam ya, ada banyak variasinya. Jadi ini tidak ada di situ sih, tapi saya masukkan saja. Ada yang namanya ya traditional atheism. Traditional atheism ini mengajarkan bahwa tidak pernah ada dan tidak ada sekarang dan tidak akan ada yang namanya Allah ya, itu traditional atheism. Ya, tidak pernah ada, tidak ada sekarang, dan tidak akan pernah ada yang namanya Allah. Nah, termasuk yang di dalam traditional atheism ada yang namanya ya, Karl Marx ya. Kayak dia atau penyelesaian komunisme ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya mythological atheism. Mythological atheism. Nah, ini ya Friedrich Nietzsche yang barusan kita kutip itu yang berkata God is dead, itu yang masuk ke dalam variasi ini. Jadi mythological atheism seperti namanya, bahwa Allah itu hanya mitos ya. Allah itu hanya mitos, jadi tidak sungguh-sungguh ada, tapi hanya mitos. Kemudian mitos ini akhirnya hilang dengan sendirinya seiring kemajuan peradaban manusia ya. Seiring teknologi berkembang, kebudayaan manusia berkembang, akhirnya mitos tentang Allah ini ya, hilang. Itu mythological atheism. Nah, ada lagi yang namanya dialectical atheism. Dialectical atheism ini mengajarkan bahwa dulunya ada Allah yang pernah hidup, tapi kemudian akhirnya mati ya, ketika dia berinkarnasi menjadi manusia dan disalibkan. Jadi Allahnya mati ketika berinkarnasi jadi manusia Kristus, disalibkan, jadi mati. Itu dialectical ya, atheism. Mungkin digabung. Kemudian ada lagi yang namanya conceptual atheism. Ya, conceptual atheism percaya bahwa ada Allah, tetapi Allah ini tersembunyi. Jadi ada Allah tapi Allahnya tersembunyi ya. Dikaburkan dengan konsep-konsep kita. Jadi konseptual ateisme ini tidak sungguh-sungguh ateisme ya, dia tidak sungguh-sungguh tidak percaya ada Allah, dia
masih percaya ada Allah yang tersembunyi, terhalangi oleh berbagai macam konsep kita. Kemudian ada juga yang namanya practical atheism. Nah, practical atheism ini sebenarnya percaya bahwa Allah itu ada, tetapi kita harus hidup seolah-olah dia tidak ada. Practical atheism. Jadi hanya prakteknya seolah tidak ada Allah. Tapi sebenarnya kita percaya bahwa ada Allah. Ini berbagai jenis ya ateisme. Jadi, nah di dalam pembahasan kita ini ateisme mana ya, kita tentang ateisme ya, yang paham ateisme yang tidak percaya ada Allah ya, entah itu traditional, mythological, dialektikal. Kalau konseptual sama praktikal ini kan sebenarnya mereka masih percaya ada Allah ya. Yang satu bilang tersembunyi, yang satu bilang kita anggap saja hidup ini tidak ada Allah. Nah, kita mau lihat masuk ke nomor 2 ya, argumen-argumen untuk ateisme. Argumen mereka nomor 1 yang berkata bahwa alam semesta membuktikan tidak ada Allah. Hukum sebab akibat memimpin pada siklus yang tak ada habis-habisnya. Siklus yang tidak ada habis-habisnya. Beberapa ateis seperti Bertrand Russell berargumentasi bahwa jika segala sesuatu memerlukan sebuah sebab, maka Allah juga pasti perlu penyebab. Maka Allah juga pasti perlu penyebab. Ini kita sudah pernah bahas ya di dalam metodologi ya, rasionalisme, bahwa yang perlu penyebab ada sesuatu yang terbatas yang berubah, sementara pribadi yang tidak terbatas, tidak berubah, tidak perlu penyebab. Kalau Allah perlu penyebab, menurut argumentasi seorang ateis, maka ia bukanlah Allah. Dan jika Allah tidak perlu sebuah sebab, maka demikian juga alam semesta. Tapi jika alam semesta tidak perlu sebab, maka tidak ada Allah. Oleh karena itu, entah segala sesuatu perlu penyebab atau tidak perlu penyebab, tidak ada Allah. Tetapi jika kita memaksa bahwa segala sesuatu perlu penyebab, maka kita memulai rangkaian siklus yang tidak ada habis-habisnya dan tidak akan pernah tiba di penyebab mula-mula. Jadi sebab akibat memimpin pada siklus yang tidak ada habis-habisnya. Oke. Kedua, argumentasi mereka sepoin dari alam semesta membuktikan tidak ada Allah. Hukum sebab akibat memimpin pada sesosok pribadi yang mustahil yang dapat menyebabkan dirinya sendiri. Nah, argumentasi ini dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre ya. Jean-Paul Sartre. Kalau segala sesuatu pasti ada penyebabnya, entah penyebabnya itu berasal dari dirinya sendiri atau dari luar, maka kita harus berasumsi bahwa jika kita berbicara akan sebuah penyebab yang tidak perlu lagi disebabkan oleh hal luar selain dirinya, maka penyebab ini pastilah yang menyebabkan dirinya sendiri. Sehingga Allah pastilah ens causa sui.
Apa itu artinya? Ens causa sui, pribadi yang menyebabkan dirinya sendiri ada, ya, ens causa sui. Tetapi pribadi yang seperti itu adalah mustahil. Karena untuk menyebabkan seseorang eksis, ia harus eksis terlebih dahulu. Dan itu adalah mustahil, ya, menurut mereka. Ini mereka bilang, ya, nothing cannot cause something. Something, ya. Nothing cannot cause something. Ya, ketiadaan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Oleh karena itu, eksistensi Allah, pribadi yang menyebabkan diri sendiri, adalah yang mustahil. Ini ya, argumentasi mereka berkaitan dengan alam semesta, ya. Sekarang kita lihat, ya, argumen mereka yang kedua. Ontologi membuktikan tidak ada Allah. Ontologi membuktikan tidak ada Allah. J.N. Finlay berargumentasi bahwa jika ada Allah pastilah ia harus eksis. Tapi kebutuhan akan Allah tidak harus berarti bahwa dia eksis. Jadi satu-satunya cara Allah dapat eksis jika ada Allah adalah satu-satunya cara juga ia tidak dapat eksis. Eksistensi akan sosok pribadi yang harus ada adalah mustahil. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan tentang eksistensi tidaklah diperlukan. Jadi ya, ini dari argumen ontologi, ya. Kebutuhan akan Allah tidak harus berarti bahwa dia eksis. Oke, kita lihat lagi. Moral, ya, membuktikan tidak ada Allah. Moral membuktikan tidak ada Allah. Dilema Pierre Bayle yang terkenal akan kejahatan. Apa dilemanya dia? Dia bilang, kejahatan ada dalam dunia. Kita bisa lihat, ya, hari ini, ya, argumentasi mereka. Jika ada Allah yang Maha Kuasa, ia dapat menghancurkan kejahatan. Dan jika ada Allah yang Maha Baik, ia seharusnya berkeinginan menghancurkan kejahatan kalau ada Allah yang Maha Baik. Tapi kejahatan terus ada. Kejahatan tidak dihancurkan. Oleh karena itu, entah apakah A, Allah tidak berkuasa dan tidak dapat menghancurkan kejahatan, atau B, ya, Allah jahat dan tidak mau menghancurkan kejahatan. Allah jahat dan tidak mau menghancurkan kejahatan. Atau C, ya, Allah jahat dan tidak berkuasa. Dua-duanya berarti di sini. Atau D, tidak ada Allah seperti yang dipahami oleh kaum teistik sama sekali. Tidak ada Allah. Jadi menarik, ya. Kalau Allah Maha Kuasa, ya sebenarnya bisa dong hancurkan kejahatan. Tapi kenapa terus ada? Kalau Allah itu Maha Baik, ya pasti mau dong hancurkan kejahatan. Tapi kenapa terus ada? Kalau terus ada, berarti kemungkinannya entah Allah itu tidak Maha Kuasa, entah Allah itu tidak Maha Baik, dia jahat, atau entah Allah itu dua-duanya, atau yang empat memang tidak ada Allah. Ya, disinilah ateis memposisikan dirinya. Oke, kita lihat sekarang argumentasi moral Bertrand Russell membuktikan tidak ada Allah. Jika ada hukum moral seperti yang diklaim oleh kaum teis, maka entah itu berasal dari perintah Allah atau bukan.
Tapi jikalau itu berasal dari perintah Allah, maka hal itu dilakukan sewenang-wenang, ya, sewenang-wenang. Dan dalam kasus ini Allah tidaklah benar-benar baik. Baik tanda petik hanyalah sekedar apa yang Allah secara sewenang-wenang umumkan baik. Allah bisa saja mengumumkan bahwa segala sesuatu baik, termasuk benci, kekejaman, pemerkosaan, semacamnya. Di sisi lain, jika baik tidak berasal dari perintah Allah, maka Allah sendiri tunduk pada tanda petik ya kebaikan di luar dirinya. Jika Allah tunduk pada kebaikan yang lebih superior di luar dirinya, maka dia bukanlah sungguh-sungguh Allah. Kebaikan yang kekal tidak berubah dan lebih superior inilah yang paling berkuasa di alam semesta. Jadi dikatakan ya, ini argumentasinya Bertrand Russell ya. Jadi dibilang ya, Allah memberikan hukum moral baik atau tidak baiknya itu sewenang-wenang. Karena Allah bisa saja dia bilang mengumumkan bahwa segala sesuatunya itu baik ya. Jadi termasuk memperkosa orang baik ya, membunuh baik ya. Nah, kenapa Allah bilang itu tidak baik? Kalau misalkan Allah bilang itu tidak baik karena Allah tunduk dengan tanda petik satu pribadi lain atau satu pikiran lain ya, yang namanya kebaikan, arti yang Allah sebenarnya adalah pikiran itu atau kebaikan itu ya. Ini argumentasinya si Bertrand Russell. Oke, Albert Camus ya, dia berargumentasi bahwa teisme bertentangan dengan humanitarianisme. Humanitarianisme. Albert Camus. Dalam novel The Plague, ia menulis bahwa seseorang harus bergabung bersama dokter dan berperang melawan wabah tikus yang dikirim oleh Allah di kota yang penuh dosa. Atau ia bergabung bersama dengan para imam dan menolak untuk memerangi wabah. Jangan sampai ia berperang melawan Allah yang mengirimnya. Tetapi menolak untuk memerangi wabah adalah anti humanitarianisme. Panjang ya. Ada anti humanitarianisme. Karena dia menolak untuk menolong meringankan penderitaan manusia. Ya, dia gak mau perangi wabah. Di sisi lain, memerangi wabah berarti berperang melawan Allah yang mengirimkan wabah itu untuk menghukum dosa orang-orang itu. Oleh karena itu, jika humanitarianisme benar, maka teisme adalah salah. Jika ada suatu Allah, maka ia harus ditolak karena ia tidak humanitarian. Minimal dapat disimpulkan bahwa Allah teistik yang maha baik itu ya tidak ada. Ya. Ada Allah yang masih hubungan dengan moral ya. Misalkan ada Allah itu baik, kenapa ia kirimkan penyakit ya, kejahatan? Dia anti humanitarianisme ya. Dia tidak humanis. Oke, kita lihat lagi argumen selanjutnya, argumen dari penderitaan orang yang bersalah. Tidak setiap kesusahan itu pantas, seperti kekejaman, kanker, dan pemerkosaan terkadang menyerang korban yang tak bersalah. Tapi seharusnya Allah yang maha baik, maha bijak, dan maha kuasa tidak mengizinkan orang tak bersalah menderita. Bahwa satu ketidakadilan dalam dunia, dan sebenarnya ada banyak ketidakadilan, adalah argumen yang menentang Allah yang maha adil. Kecuali kaum teis dapat memberikan alasannya realistik untuk penderitaan orang yang tak bersalah. Secara praktis mustahil bahwa ada Allah. Apakah ada orang yang akan percaya bahwa Hitler adalah seorang yang baik secara moral atas dasar bahwa bisa jadi ada alasan yang baik yang menjelaskan mengapa dia membunuh semua orang Yahudi itu? Jadi di sini mereka memakai analogi Hitler ya.
Nah, lihat Hitler bunuh jutaan orang Yahudi, apakah berarti ada alasan yang baik dibalik dia membunuh jutaan orang Yahudi itu? Ini sama seperti Allah yang mengizinkan mengirimkan kanker atau terjadinya pemerkosaan, pembunuhan. Ya, apakah berarti ada alasan baik dibalik penderitaan atau kejahatan-kejahatan itu? Oke, kita akan jawab ini satu persatu nanti ya. Mari kita lihat lagi argumen dari penderitaan yang tidak dapat dibenarkan. Para teis terkadang mengklaim bahwa beberapa kesusahan adalah kondisi yang diperlukan atau alat untuk kebaikan yang lebih besar. Contoh, penderitaan terkadang dipakai untuk menghasilkan kesabaran. Tetapi beberapa ateis berpikir bahwa argumen itu justru membuktikan tidak adanya Allah. Karena jika penderitaan dibenarkan, maka adalah salah ya, berusaha untuk menghilangkannya. Tapi atas dasar humanitarian kita tahu bahwa tidaklah salah untuk berusaha menghilangkan penderitaan. Hal ini adalah benar. Oleh karena itu penderitaan tidaklah dibenarkan. Tetapi jika penderitaan tidaklah dibenarkan, maka sesosok Allah yang teistik pastilah tidak ada. Karena keberadaan Allah yang teistik tidaklah sesuai dengan penderitaan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu tidak ada Allah teistik yang memakai penderitaan sebagai alat untuk mengerjakan kebaikan yang lebih baik. Ada penderitaan yang tidak dapat dibenarkan. Ini ya, argumentasi dari sisi ini ya. Oke, tadi ini argumentasi dalam klaster moral. Mari kita lihat yang berikutnya. Ini sekarang klaster ya, masih dalam argumentasi ateis. Sifat Allah dan ciptaan membuktikan tidak ada Allah. Tadi kan moral, sekarang sifat Allah dan ciptaan. Mari kita lihat ya, antinomi ya. Antinomi kita sudah belajar akan istilah ini di dalam tengah semester pertama ya. Antinomi kemahakuasaan. Allah yang maha kuasa adalah istilah yang kontradiktif. Jika ada Allah yang maha kuasa, maka ia bisa melakukan apa saja, termasuk membuat sebuah batu begitu berat yang ia tidak dapat angkat atau menciptakan sebuah monster yang bisa saja tidak dapat dikendalikan. Tapi jika Allah dapat membuat segala sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan, maka ia tidaklah maha kuasa. Oleh karena itu tidak mungkin ada Allah yang maha kuasa. Ini antinomi kemahakuasaan. Ini satu pertanyaan klasik ya. Kalau Allah itu maha kuasa, dapatkah ia membuat sebuah batu yang begitu berat sehingga ia sendiri tidak dapat mengangkatnya? Jadi pertanyaan klasik, argumentasi klasik dari ateisme. Ya, nanti kita akan jawab ya. Kemudian kita lihat antinomi kesempurnaan. Bagaimana mungkin pribadi yang satu dan sama dapat memiliki kasih dan murka? Allah tidak mungkin maha tahu sekaligus maha kasih. Jika ia maha tahu, maka ia pastilah sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi jika masa depan sudah pasti, maka ketika esok datang, manusia tidak sungguh-sungguh bebas untuk melakukan apa yang Allah telah ketahui mereka akan lakukan. Namun Allah yang maha baik tentu tidak akan memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak mereka. Oleh karena itu Allah tidak mungkin maha tahu dan maha kasih pada saat yang bersamaan. Jadi kontradiktif ya, antinomi. Contoh lainnya, bagaimana mungkin Allah dapat baik dan bebas? Jika ia bebas, maka ia bebas untuk melakukan yang jahat. Tapi jika ia baik, maka ia tidak dapat berbuat jahat. Tapi jika ia tidak dapat melakukan keduanya, yakni bebas dan tidak, tetapi ia tidak dapat melakukan keduanya, yakni bebas dan tidak bebas untuk melakukan yang jahat. Ya. Jadi mereka pertentangan antara bebas dengan baik. Ya. Oke, kita lihat antinomi waktu.
argumentasi mereka, kalau dunia dimulai dalam waktu, maka pastilah ada suatu waktu sebelum waktu dimulai. Ya. Kalau dunia dimulai dalam waktu, maka pastilah ada suatu waktu sebelum waktu dimulai. Namun mustahil ada waktu sebelum waktu dimulai. Waktunya belum dimulai. Bagaimana kita bisa bilang itu waktu? Oleh karena itu tidak mungkin ada alat teistik yang menciptakan dunia di dalam waktu. Oke, jadi berikut adalah ya yang tadi itu adalah argumen-argumen dari ateisme. Oke, mari kita lihat sekarang apa kata Alkitab. Oke, evaluasi ateisme dari Alkitab. Kita lihat Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 14 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal, ya, the fool, orang bodoh, yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ya. Jadi orang yang berkata bahwa tidak ada Allah itu orang bodoh. Ya. Argumennya Pascal, ya, Pascal Wager, ini bisa kita pakai ya. Orang bijak adalah orang yang lebih baik percaya bahwa ada Allah yang bisa mendatangkan pahala, upah baginya. Ya. Kalau ternyata di ujung kehidupan ada Allah untuk mendatangkan upah baginya, kalau ternyata di ujung kehidupan ternyata tidak ada Allah, ya dia juga nothing tulus. Itu orang yang pintar, orang bijak. Tapi orang bodoh akan berkata tidak ada Allah. Ya. Kalau ternyata di ujung kehidupan tidak ada Allah, oke, dia aman. Ya. Tapi kalau ternyata di ujung kehidupan ternyata ada Allah, ya dia akan celaka dan bodoh. Oke, mari kita lihat lagi Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan seterusnya. Ya. Jadi Mazmur 19 ini bisa dikategorikan ini adalah ayat yang dipakai untuk mendukung argumen kosmologikal, ya. Bahwa dunia ini, alam semesta, ciptaan ini membuktikan bahwa ada Allah. Ya. Ini senada dengan perjanjian baru dalam Roma pasal 1 ya. 19-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Allah telah menyatakannya melalui apa? Ya, melalui alam semesta. Ya, itu adalah wahyu umum. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, apa yang nggak kelihatan daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, ya, keilahiannya kita nggak bisa lihat. Tapi itu semua dapat nampak kemana ya, kepada dikatakan nampak kepada pikiran ya, kepada pikiran manusia, pikiran kita, dari karyanya ya, ketika kita melihat ya, alam ciptaannya yang indah ya. Ya, sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih ya. Nah, orang ateis ya melihat menikmati sunset ya, matahari terbenam, indah sekali ya. Seolah-olah semuanya itu ya diciptakan untuk mereka nikmati ya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh ateis ya, kamu tidak percaya itu diciptakan untuk kamu ya. Semuanya itu terjadi secara kebetulan, secara random ya. Matahari bisa terbenam begitu indah, bisa begitu ya karena random ya. Tapi ya mereka tahu sendiri ya. Seorang ateis juga menikmati sunset yang indah. Jadi jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka tahu bahwa itu semua sebenarnya diciptakan untuk mereka nikmati, yang mereka tidak dapat berdalih. Coba kita lihat lagi Roma pasal yang kedua ayat 14-15 ya. Selain alam semesta, Tuhan juga memberikan hati nurani ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, bagaimana bisa? Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi ada hati nurani ya, yang Tuhan tanamkan ya dalam diri manusia. Oke. Itu berdasarkan Alkitab ya, kita melihat ada 4 ayat.
sekarang berdasarkan logika. Berdasarkan logika kita melihat ketidakvalidan argumen-argumen yang mendukung ateisme. Pertama ya, hukum sebab akibat tidak memimpin kepada siklus yang tidak ada akhirnya. Mereka bilang kan akan memimpin pada siklus yang tidak ada akhirnya, kita bilang tidak. Itu tidak memimpin kepada siklus yang tidak ada akhir. Kritikan bahwa jika segala sesuatu perlu penyebab, maka akan ada siklus yang tidak ada akhirnya, adalah kesalahpahaman terhadap prinsip sebab akibat. Thomas Aquinas, sini ya, seorang teis, mengatakan bahwa hanya yang terbatas berubah dan makhluk dependen yang memerlukan penyebabnya. Hanya yang terbatas dan berubah dan dependen yang memerlukan penyebab. Kalau hanya makhluk terbatas yang perlu penyebab, maka seseorang akan sampai pada satu pribadi yang tidak terbatas, yang tidak perlu penyebab. Sehingga melalui prinsip sebab akibat Aquinas, siklus itu akan berhenti di penyebab pertama dari seluruh ciptaan yang terbatas. Ya, siapa itu? Ya, itu Allah ya. Dia adalah kausa prima, ya, penyebab pertama. Oke, kemudian lanjut. Hukum sebab akibat tidak memimpin kepada kemustahilan pribadi yang menyebabkan dirinya sendiri. Oke, kita sudah bahas ini idem dengan yang di atas ya, argumentasi kita. Jadi mereka bilang itu karena mereka menyamakan antara pribadi yang terbatas dan pribadi yang tidak terbatas. Yang perlu penyebab hanyalah pribadi yang terbatas yang berubah. Membuktikan tidak ada Allah melalui ontologi menghancurkan argumen itu sendiri. Finlay berargumen bahwa pernyataan-pernyataan tentang eksistensi tidak diperlukan. Jika ini benar, maka hal ini tentu berlaku juga kepada pernyataan Finlay sendiri. Jadi kan si Finlay juga membuat pernyataan ya, di mana dia bilang bahwa pernyataan-pernyataan eksistensi tidak diperlukan. Kalau begitu, termasuk pernyataan kamu tentang eksistensi Allah yang menyangkalnya juga nggak diperlukan sebenarnya. Jadi ya, menghancurkan argumen itu sendiri. Kalau pernyataan negatif akan eksistensi Allah dapat dibuat, seperti Allah tidak mungkin eksis, lalu mengapa pernyataan positif tentang eksistensi Allah tidak dapat dibuat? Pernyataan seperti Allah itu sungguh eksis. Ya. Jadi harus fair dong ya. Jangan yang negatifnya itu boleh, ya, bisa dibuat, ya, bisa diperlukan pernyataan seperti itu, tapi pernyataan yang positifnya tidak bisa, fair. Oke, kita lanjutkan. Dilema moral Bale ya, tidaklah valid. Para teis dapat keberatan dengan dilema Bale dengan menantang argumen kejahatan tidak dikalahkan. Pernyataan ini mengasumsikan dua hal. Satu, mengasumsikan bahwa tidak ada yang dilakukan. Mengasumsikan yang pertama, tidak ada yang dilakukan untuk mengalahkan kejahatan hingga saat ini. Nah, kita bilang justru sebaliknya. Banyak teistik Kristen percaya, kurang C, bahwa kejahatan telah dikalahkan oleh Kristus ya, di atas kayu salib. Telah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi akibat kejahatan, dosa, orang akan dihukumkan dalam neraka. Tapi justru dengan kematian Kristus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya, dia membukakan jalan sehingga orang berdosa ya tidak harus dihukumkan akibat kejahatan mereka. Orang berdosa bisa menang ya, dengan diselamatkan dari api penghukuman yang kekal. Orang berdosa akan bisa dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengalahkan potensi-potensi kejahatan yang mungkin muncul di pikirannya ya, digantikan dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Jadi melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. 2. Bale berasumsi
bahwa karena kejahatan belum dikalahkan hingga saat ini, maka kejahatan tidak akan pernah dikalahkan. Maka kejahatan tidak akan pernah dikalahkan. Nah, seorang teis dapat berargumentasi justru sebaliknya, bahwa Allah akan akan menghancurkan kejahatan ketika ketika Kristus datang kembali. Saat ini memang belum, belum tidak berarti tidak pernah. Jadi belum tidak berarti tidak akan pernah dikalahkan. Orang teis yang bilang, lu masih ada terus loh, memang yang Allahnya siapa ya? Allahnya adalah Allah, dia punya waktunya sendiri. Belum tidak sama dengan tidak akan, atau tidak pernah. Suatu saat Allah akan mengalahkan kejahatan, menghukum kejahatan, dan kemudian memberikan kita suatu dunia di mana tidak ada kejahatan lagi di dalamnya. Para teistik justru dapat membalikan argumen Bale. Bukannya kejahatan yang menghilangkan kemungkinan logis akan Allah yang teistik. Justru hanya Allah yang teistik yang dapat memberikan jaminan akan kehancuran kejahatan. Karena hal itu sesuai dengan sifatnya, yang ini maha baik dan maha kuasa. Jadi bisa balikan. Hukum moral tidaklah sewenang-wenang dan tidaklah superior dari Allah. Hukum moral tidaklah superior, tidaklah sewenang-wenang, dan tidak cocok untuk Allah. Jadi, karena Allah sendiri, itulah yang memberikan hukum moral. Hukum moral justru berakar pada sifat Allah. Pada sifat Allah yang tidak dapat berubah, yang baik dan penuh kasih. Jika moralitas didasarkan pada sifat Allah dan bukan produk dari kesewenang-wenangan Allah, maka apa yang nampak sebagai dilema itu sebenarnya sudah selesai. Tidak ada suatu hal yang melebihi Allah yang kepadanya Allah tunduk. Ia hanya tunduk pada kebaikan di dalam sifatnya sendiri. Di dalam sifat sendiri, bukan di luar ya. Kalau di luar berarti ada pribadi lain, tapi di dalam sifat sendiri. Allah tidak mungkin tidak baik. Sifatnya menuntut dia untuk baik. Tidak dapat dikatakan bahwa Allah sewenang-wenang karena ia tidak, cara ketik itu ya. Karena ia tidak mengingini suatu hal yang berlawanan dengan sifatnya. Allah tidak dapat memutuskan untuk menjadi jahat atau kejam atau tidak adil. Kehendak Allah harus dilakukan sesuai dengan sifat baiknya yang tak berubah. Jadi Allah kan maha kuasa, benar maha kuasa. Tetapi dalam kemahakuasaannya ia tidak dapat menyangkal akan sifat-sifatnya, tidak dapat menyangkal dirinya. Nanti kita akan lihat argumentasi itu juga. Kemudian ada yang berargumen teisme tidaklah mereka berargumen teisme itu anti humanitarianisme. Nah, kita jawab kembali, teisme tidaklah anti humanitarian. Argumen kamus didasarkan pada pembagian yang salah. Argumen ini mengasumsikan tidak adanya hubungan antara memerangi wabah dengan menjadi orang percaya pada Allah. Kaum teis dapat berkata bahwa memerangi wabah adalah kurang itu ya. Memerangi wabah adalah bekerja bagi Allah. Jadi
memerangi wabah adalah bekerja bagi Allah. Dia tidak bertentangan. Bagi Allah yang menentang semua kejahatan dan penderitaan. Para teis justru dapat mengklaim bahwa satu-satunya cara efektif untuk melawan wabah itu adalah dengan kepercayaan pada Allah. Kamus berargumen bahwa karena Allah yang mengirimkan wabah tersebut, hanya seorang humanitarian yang berhak memerangi wabah itu. Tetapi kaum teis dapat berargumentasi bahwa manusia telah mendatangkan wabah itu sendiri karena dosa-dosa mereka kepada Allah. Karena dosa-dosa mereka kepada Allah. Dan satu-satunya cara yang efektif untuk melawan memperbaiki hal ini adalah dengan berserah kepada Allah. Jika hal ini benar, maka memerangi wabah akan berarti memerangi kekerasan kepada menjadi kepala memerangi kekerasan kepada manusia itu sendiri. Dan peperangan ini justru akan memperlihatkan belas kasihan kepada mereka yang memerlukan. Inilah inilah yang dimaksud dengan humanitarianisme yang sebenarnya. Humanitarianisme yang sebenarnya. Hanya teisme menawarkan harapan untuk menyelamatkan manusia dari wabah yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Kita ambil contoh memerangi wabah berarti memerangi kekerasan kepada manusia itu sendiri. Jadi justru karena wabah itu datang akibat dosa-dosa manusia itu Nah, kita ambil contoh misalkan seseorang membuat tempat tidurnya dari duri. Jadi bikin sakit diri sendiri membuat tempat tidur dari duri. Nah, tidaklah berarti bahwa orang percaya tidak boleh mengobati orang yang luka akibat tidur di atas tempat tidur itu. Jadi kenapa jadi tidak boleh diobati Jadi lucu di sini. Nah, para teis dapat mengklaim bahwa manusia telah mendatangkan wabah ke atas dirinya sendiri dengan memberontak kepada Allah. Tetapi ia tidak perlu menolak untuk menolong orang ini kembali kepada Allah. Jadi itu bukan sesuatu yang bertentangan. Kemudian kita jawab lagi soal penderitaan. Penderitaan orang yang tak bersalah tidaklah menghilangkan teisme. Pertama, adalah mungkin bahwa semua penderitaan adalah pantas. Dan bahwa adalah belas kasihan Allah yang menyelamatkan manusia dari menderita lebih banyak dari yang sepantasnya mereka terima. Kedua, apa yang perlu dibuktikan oleh para ateis adalah bukan ada penderitaan orang yang tak bersalah, tetapi apakah ada penderitaan yang tidak dapat dibenarkan? Apakah ada penderitaan yang tidak dapat dibenarkan? Para teis dapat berargumentasi bahwa beberapa penderitaan orang tak bersalah tanda petik adalah baik, bahwa dunia ini bukanlah babak akhir dalam kisah penderitaan manusia. Ia dapat berargumentasi bahwa dunia ini bukanlah dunia yang terbaik, tapi dalam dunia sekarang inilah kesempatan untuk mendapatkan dunia yang terbaik. Ia dapat berargumentasi bahwa penderitaan adalah sebuah kondisi yang diperlukan untuk mencapai kebaikan yang besar. Ada banyak hal-hal berharga dalam hidup ini yang seringkali harus dicapai
hanya melalui ya rasa sakit. Jadi itu argumentasi kita ya menjawab soal penderitaan. Lanjutkan lagi. Berusaha untuk menghapuskan penderitaan tidak dapat menyangkal keberadaan Allah. Ya. Tidak dapat menyangkal keberadaan Allah. Pertama, argumen teis berusaha untuk menghapuskan penderitaan. Hanya argumen ateis berusaha untuk menghapus penderitaan hanya akan menghapuskan penderitaan, namun tidaklah menghilangkan Allah. Argumen ini tidak membuktikan bahwa Allah tidak ada. Allah hanya mengizinkan ya, melalui kehendak bebas manusia, mengizinkan. Tetapi tidak mempromosikan penderitaan sebagai alat untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Dia mengizinkan manusia untuk memakai kehendak bebasnya, seperti Allah mempromosikan atau menyetujui. Orang tua dapat mengizinkan rasa sakit operasi untuk menyelamatkan nyawa anaknya, bukan menyelamatkan nyawa anaknya, tanpa mempromosikan rasa sakit untuk anaknya. Jadi bedakan antara mengizinkan dengan mempromosikan. Nah, ini dua kata yang penting ya. Jadi Allah mengizinkan dosa, ya Allah mengizinkan manusia memakai kehendak bebasnya. Tentu yang diharapkan adalah tidak berdosa, tapi manusia apabila ia memakai kehendak bebas untuk berdosa, ya itu sudah pilihannya manusia, karena Allah menciptakan manusia yang bebas. Tapi Allah tidak mempromosikan agar manusia melakukan dosa dengan kehendak bebasnya. Oke, ketidakmampuan untuk melakukan yang mustahil tidaklah membuktikan bahwa tidak ada Allah yang Maha Kuasa. Hanya semata-mata menunjukkan ada beberapa aktivitas yang tidak sesuai dengan kemahakuasaan. Apa itu ya? Contohnya tadi ya, yang membuat batu. Ya, begitu berat sehingga Allah sendiri tidak dapat mengangkatnya, itu tidak sesuai ya dengan kemahakuasaan. Ya. Itu ya, mustahil, itu bertentangan dengan kemahakuasaan. Sesuatu yang dia dapat buat ya pasti ya ia dapat angkat ya karena ia dapat buat. Jadi ini sudah bertentangan dengan rasio sendiri ya. Ia bisa ciptakan itu, yang Allah bisa ciptakan itu berarti Allah pasti ya yang melakukannya. Oke, kita lihat sekarang yang terakhir ya, kesimpulan. Posisi ateisme yang tidak dapat dipertahankan. Seseorang harus berasumsi Allah ada terlebih dahulu. Terlebih dahulu untuk membuktikan tidak ada Allah. Mau bilang tidak ada Allah, ya berarti kamu berasumsi ada Allah terlebih dahulu ya. Argumen-argumen ateistik justru berbalik mendukung adanya Allah. Ateisme tidak memiliki penjelasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, metafisika. Pertanyaan-pertanyaan metafisika. Ya, seperti ya kehidupan setelah kematian, yang di luar dari pengamatan indera kita, itu ateisme tidak bisa memberikan penjelasan yang cukup. Nah, jadi mungkin saya bisa explore di sini lagi. Ya. Ketidakmampuan untuk melakukan yang mustahil membuktikan bahwa tidak ada Allah yang Maha Kuasa. Kita katakan bahwa ya, argumen mereka kan, apakah Allah mampu membuat sebuah yang begitu berat sehingga Allah sendiri tidak dapat mengangkatnya? Tidak mungkin ya, kita jawabnya. Jadi karena tidak ada batu yang begitu berat atau yang begitu besar sehingga Allah tidak dapat mengangkatnya, itu tidak eksis. Jadi sama seperti ya, misalkan Anda suka pergi ke gym, kemudian
kemudian Anda seorang bodybuilder, ya otot bicep Anda kuat ya. Tapi kemudian bisakah Anda merobek ya, membuat ya, atau bisa dikatakan mematahkan ya, segitiga ya, yang menjadi lingkaran ya, membuat segitiga menjadi lingkaran ya. Apakah Anda bisa membuat ya segitiga yang adalah lingkaran ya? Tidak mungkin ya, seberapapun kuat orang itu. Tidak ada yang namanya segitiga yang adalah lingkaran. Yang namanya segitiga pasti ada 3 sisi ya, sementara lingkaran tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya segitiga yang bulat ya. Nah, itu tidak eksis seberapapun kuatnya orang itu ya. Nah, sama halnya dengan mampukah Allah menciptakan sebuah batu yang begitu besar sehingga ia sendiri dapat mengangkatnya ya. Jadi tidak mungkin ya, batu yang besar itu tidak mungkin eksis ya. Ya, itu tidak ada, itu bertentangan ya dengan sifat-sifatnya. Oke. Nah, ini adalah ya, paham ateisme, argumen-argumen mereka, dan bagaimana kita menjawab argumen-argumen mereka. Oke, kita sampai di sini dulu. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan bisa tanya di grup kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa dalam hidup ini kami diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan, mengenal Engkau, mengenal pencipta langit dan bumi ini, dan bahkan mengenal pencipta kami sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, yang mengasihi kami. Karena Tuhan tolong agar kami juga dapat membagikan pengenalan kami ini kepada orang-orang lain, dengan mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh mereka, kesombongan mereka tidak mau percayamu, dengan pengenalan akan firman karena Tuhan pimpin. Kami berdoa agar pembelajaran kami ini dapat bermanfaat, dapat berguna, dan dapat kami pakai untuk mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.